Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Aminku Channel. Kali ini kita akan membahas satu materi matematika yang akan dipelajarkan di kelas 11 SMA maupun SMK, yaitu tentang induksi matematika. Nah, ini materi pertama yang di matematika kelas 11, yaitu induksi matematika. Itu merupakan satu cara atau metode yang digunakan untuk membuktikan bahwa satu bentuk pernyataan itu akan berlaku untuk setiap bilangan asli. Ya, untuk proses pembuktian dengan induksi matematika ada langkah-langkah. Yang pertama yaitu menunjukkan bahwa pernyataan itu berlaku untuk N sama dengan 1. Kemudian yang kedua, dengan menunjukkan, mengasumsikan bahwa N sama dengan K itu adalah pernyataan yang benar. Kemudian yang akan digunakan untuk membuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Ya, untuk lebih jelasnya ya kita lihat contoh. Pada penjumlahan bilangan asli dari 1 sampai 20, 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sama dengan sampai 20. Ini bisa dihitung, dirubah bentuk formatnya menjadi 1 tambah 20 ditambah 2 tambah 19, 3 tambah 18 dan seterusnya sampai 10 ditambah 11. Ini merupakan bentuk penjumlahan atau pengelompokan dengan hasil yang sama. Artinya di sini ada bentuk-bentuk yang sama yang nilainya 21 sebanyak 10 pasang atau 10 buah. Sehingga di sini bisa dihitung jumlahnya di sini adalah 10 kali 21. Atau 10-nya ini didapat dari jumlah banyaknya bilangan asli, ada 20 dikelompokkan di sini menjadi 2 bagian. Berarti ada 20 dibagi 2. 10 kali 21 ini nilainya adalah 210. Nah, untuk bilangan yang lebih dari 20 misalnya sampai 100, ya sama prosesnya, 1 tambah 2 3 4 5 sampai 100. Ini pun akan dikelompokkan bilangannya ya, 1 dengan 100, 2 dengan 99, 3 dengan 98 dan seterusnya sampai 50 ditambah 51. Ini semuanya berjumlah 101 dan sebanyak ada 50 bilangan. Jadi ada 50 bilangan yang nilainya adalah 101. Maka jumlahnya di sini adalah 50 karena ada 50 bilangan kali 100. 50 ini juga didapat dari banyaknya bilangan, tadi ada 100 dibagi 2. Ya, 2550. Nah, kalau bilangannya sampai N, bilangannya sampai N, maka 1 plus 2 plus 3 plus 4 terus sampai N, ini hasilnya berapa? Menurut seperti 2 contoh tadi ya, maka ini bisa didapat ya, banyaknya bilangan N dibagi 2, kemudian dikalikan dengan banyaknya N yang terakhir ini, bilangan N yang terakhir ditambah 1 ya, ini. Nah, ini yang akan kita buktikan dengan menggunakan induksi matematika, bahwa 1 plus 2 plus 3 plus 4 dan seterusnya sampai plus N itu nilainya sama dengan N per 2 kali N plus 1.
Ya, kita buktikan. Yang pertama, untuk n sama dengan 1, kalau n-nya hanya 1, banyaknya bilangan itu 1, maka tentu saja jumlahnya nilainya adalah 1. Nah, apakah benar bentuk ini nilainya 1? Ya, maka di sini n-nya 1, 1 per 2 kali 1 plus 1, atau setengah kali 2, 1 sama dengan 1. Nah, ternyata ini kalau n-nya 1, hasilnya adalah benar. Dan yang kedua, kita asumsikan, kita anggap untuk n sama dengan k itu hasilnya adalah benar. Maka di sini 1 tambah 2 tambah 3, 4 dan seterusnya. Karena n-nya sama dengan k, maka n-nya kita ganti dengan k, jadi k per 2 kali k plus 1. Nah, ini kita anggap bentuk yang benar. Kalau ini benar, maka untuk n sama dengan k plus 1 itu harus benar. Untuk menentukan kebenarannya, kita buktikan di sini. Kalau n-nya k plus 1, maka 1 plus 2 plus 3 plus 4 terus sampai k plus 1. Ya, di sini 1 plus 2 plus 3 plus 4 sampai k plus 1. Sebelum k plus 1 itu ada nilai k. Jadi kalau misalnya di sini k-nya umpamanya 20, berarti 21 sebelumnya itu ada 20. Ini nilainya sama dengan, nah, k-nya di sini karena sama dengan k plus 1, n-nya k plus 1, k plus 1 per 2 kali n plus 1, jadi k-nya, n-nya k plus 1, sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Nah, untuk 1 plus 2 plus 3 plus 4 terus sampai k, ini tadi di sini nilainya sama dengan ini, k per 2 kali k plus 1. Maka di sini yang bentuk ini kita gantikan k per 2 kali k plus 1 plus k plus 1, ini sama, dan k plus 1 plus 1 kita ganti dengan 2. Nah, kemudian di sini ini bentuk ada k plus 1, k plus 1 sama, bentuk penjumlahan. Kita rubah bentuknya dalam menggunakan distributif. Jadi di sini ada k per 2 plus 1 kali k plus 1. Bagaimana bentuk ini bisa menjadi seperti ini? Ya, kita lihat bentuk distributif. Ya, dari bentuk ini k plus per 2 kali k plus 1 plus k plus 1, kita anggap k plus per 2 ini kita misalkan x, dan k plus 1 kita misalkan y. Maka dari bentuk ini akan kita rubah untuk supaya lebih sederhana bentuknya. Maka x kali y ditambah k plus 1. Kalau satunya y kalikan 1. Nah, sehingga di sini ini sama-sama y-nya keluar, bentuk distributif, jadi y kali x plus 1. Atau kita rubah bentuknya dibalik, x plus 1 kali y. Nah, di sini x-nya kita rubah jadi, kembalikan lagi, k per 2 plus 1, y-nya k plus 1. Nah, sehingga berubah bentuk menjadi seperti ini. Oke. Terus ya, setelah bentuk seperti ini, ya, bentuk k per 2 plus 1, satunya kita rubah supaya bisa bentuk penjumlahan pecahan, 1 kita rubah jadi 2 per 2, yang lainnya terus sama. Maka di sini k per 2 ditambah 2 per 2, hasilnya k plus 2 per 2.
Ini yang lainnya juga tetap. Terus K plus 2 per 2 per 2 itu artinya bagi 2. Ini bisa duanya dikeluar jadi 1 per 2 atas tengah K plus 2 kali K plus 1. Dan sini juga tetap. Dan supaya bentuknya formatnya sama dengan yang di sebelah kanan, maka K plus 2 K plus 1 kita tukar tempat sifat komutatif. Ingat, perkalian bersifat komutatif, jadi K plus 2 kali K plus 1 bisa menjadi K plus 1 kali K plus 2. Kemudian setengah kali K plus 1, ini kita rubah lagi bentuknya K plus 1 per 2 kali K plus 2 sama dengan sebelah kanan K plus 1 per 2 kali K plus 2. Ternyata di sini di sebelah ruas kiri dengan ruas kanannya sama. Nah, berarti kalau ini sudah sama, maka itu akan terbukti ya, bahwa 1 plus 2 plus 3 plus 4 terus sampai bilangan yang ke N itu nilainya sama dengan N per 2 kali N plus 1. Ya, ini untuk materi pertama di kelas 11 ya, tentang induksi dengan contohnya. Ya, semoga bermanfaat.